pimpinan DPRD dan para anggota DPRD serta hadirin undangan yang kami hormati. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan komitmen politik kami dalam membangun daerah ini, maka kami telah merumuskan program 100 hari kerja dengan 10 target yang ingin kami capai, yakni program pendidikan kesehatan gratis, yaitu sekolah gratis dan tingkat SD, SMP melalui optimalisasi dana bos dan alokasi gede di bidang pendidikan. Dengarnya mahasiswa 500 mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dan mahasiswa berprestasi melalui skema subsidi SP, BPP termasuk beasiswa Fakultas Kedokteran. Mengoptimalkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Meningkatkan prasarana layanan kesehatan gratis masyarakat, khususnya peralatan medis, tenaga medis seperti dokter umum maupun dokter spesialis di RSUD Dr. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan pidato Bupati Bungsu dengan hormat Bapak Lahdidi SH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Maluku yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3 Sekda Provinsi Maluku. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Bengkulu. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu atau yang mewakili. Yang kami hormati penjabat Bupati Kabupaten Bengkulu atau yang mewakili saudara Wakil Bupati Bengkulu Selatan. Yang saya hormati saudara Sekda daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Yang kami hormati para staf ahli dan asisten Sekda Kabupaten Bengkulu Selatan. Yang kami hormati pimpinan DPRD di Depo pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Yang kami hormati unsur TNI Polri Kabupaten Bengkulu Selatan. Yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda. Yang kami hormati insan pers dan seluruh elemen masyarakat yang pada kesempatan hadir di ruangan ini. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan serta atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa berkah kepada kita semua. Amin. Hadirin yang berbahagia, dengan wali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan ridhonya, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna serah terima jabatan Bupati Wakil Bupati periode 2021-2026 dan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 dalam keadaan sehat walafiat. Serah terima jabatan ini bukan hanya sekedar pergantian kepemimpinan, tetapi juga merupakan bagian daripada komitmen untuk terus melanjutkan pembangunan dan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. Pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan
1.3 garis datar 1719 tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 102.1.3 datar 2021 tahun 2025 tentang pengesahan dan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kota hasil pemilihan 2004 masa jabatan 2025-2030. Saya Lahmi Ishak dan Gerson Elias Zelsiri SMPD telah ditetapkan menjadi bupati dan wakil bupati Buru Selatan periode 2025-2030. Olehnya tak lupa kami berpuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas ridho dan amanahnya sehingga kami semua bisa hadir di hadapan sidang dewan yang terhormat dan undangan sekalian untuk menyampaikan pidato awal pelaksanaan tugas sebagai wujud tanggung jawab kami kepada masyarakat Kabupaten Buru Selatan melalui anggota DPRD yang terhormat. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, prosesi pelantikan pada tanggal 20 Februari 2025 dilanjutkan dengan orientasi kepemimpinan terhadap kepala daerah bertempat di Akademi Magelang. Di sana kami dikenal dengan kehidupan disiplin militer dan dibekali dengan berbagai materi penyelenggaraan pemerintahan, kedaulatan negara, pengelolaan keuangan daerah. Semuanya itu nantinya bermuara pada pelaksanaan tugas kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 55 Undang-Undang 23 2014 disebutkan bahwa 1. Melaksanakan pemerintahan daerah, kepala daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan daerah. 2. Menjalankan pemerintahan daerah berdasarkan undang-undang. 3. Mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. 4. Mengkomunikasikan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah. 5. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah. Pelaksanaan tugas yang kami emban sudah barang tentu disertai kewenangan sebagai kepala daerah, yakni membuat peraturan daerah, mengatur dan memberhentikan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pimpinan DPRD, para anggota DPRD, serta hadirin undangan yang kami hormati, untuk membangun daerah yang kita cintai, kami menyusun visi menuju Kabupaten Buru Selatan yang harmonis, unggul, mandiri, agamis, nasionalis, inklusif, dan soliditas yang dapat dijabarkan dalam misi kami sebagai berikut. 1. Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang jaminan atas kebutuhan dasar masyarakat yang diikuti dengan keberkahan alokasi anggaran pembangunan yang bermacam. 2. Kemampuan pemerintah dan tanggap peka dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi adalah wujud konkret dan komitmen pemerintah yang mampu menjalankan amanah dan tanggung jawab. 3. Memiliki sasaran-sasaran serta indikator yang terukur sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 4. Upaya untuk menjadikan Kabupaten Buru Selatan sebagai kekuatan ekonomi daerah di Provinsi Maluku. 5. Terwujudnya kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai kekuatan dalam membangun daerah ke depan. 6. Terwujudnya tata hidup masyarakat yang lebih baik di Kabupaten Buru Selatan. 7. Teraksesnya masyarakat terhadap sektor-sektor pelayanan seperti pendidikan, kesehatan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Buru Selatan. 8. Mengembangkan industri kecil dan rumah tangga yang memiliki nilai tambah sebagai bagian dari upaya pengelolaan potensi daerah yang dimiliki pada masing-masing wilayah. 9. Mengoptimalkan wilayah
tertentu sebagai basis ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan untuk Kabupaten Buru Selatan. Pimpinan DPRD dan para anggota DPRD serta hadirin undangan yang kami hormati, sebagai langkah awal untuk mewujudkan komitmen politik kami dalam membangun daerah ini, maka kami telah merumuskan program 100 hari kerja dengan 10 target yang ingin kami capai, yakni program pendidikan kesehatan gratis, yaitu sekolah gratis dan tingkat SD, SMP melalui optimalisasi dana bos dan alokasi gede di bidang pendidikan. Dengarnya beasiswa 500 mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dan mahasiswa berprestasi melalui skema subsidi SP, BPP termasuk beasiswa Fakultas Kedokteran. Pemberian insentif khusus setiap bulan kepada tenaga pendidik dan tenaga guru kesehatan atau nakes khususnya yang mengoptimalkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan dasar masyarakat, khususnya peralatan medis, tenaga medis seperti dokter umum maupun dokter spesialis di RSUD, dokter tani, dan rumah sakit Pratama Covid serta seluruh puskesmas di Kabupaten Buru Selatan. Menjamin ketersediaan obat obatan bagi kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi kesusahan dalam hidup. Di luar tanggung jawab BPJS, udah obat akan kami pasang CCTV dan untuk mencegah terjadinya praktik kecurangan maupun pencurian. Memperluas kerjasama dengan berbagai universitas perguruan tinggi di negeri, perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dalam mengembang dan pembinaan sumber daya manusia unggul di Kabupaten Buru Selatan. 2. Program ketahanan pangan, ketahanan energi, peningkatan kuota BBM khusus minyak tanah dan subsidi listrik gratis bagi masyarakat miskin. Memperbaiki alur distribusi dan penjualan BBM di seluruh wilayah Kabupaten Buru Selatan. Subsidi listrik gratis untuk masyarakat tidak mampu. 3. Program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana transportasi laut di 6 kecamatan. Untuk yang sedang ini perlu kami informasikan bahwa saat ini kita sedang ada perencanaan khususnya agar untuk kebutuhan infrastruktur. Jadi kalau memang dalam waktu singkat ini kami belum bisa menjawab itu, memang ini sebuah situasi yang memang kita harus mengendalikan. Peningkatan sarana dan prasarana moda transportasi yang baik. Jadi moda transportasi ini contoh feri Tanjung Tiram yang selama ini tidak dikelola, pada tahun 2023 atau sudah saya saudara atau sudah menunjukkan anggaran sebesar 700 juta, namun sampai ini itu tidak dioperasionalkan. Oleh itu kami akan sesuai dengan misi kami soal transportasi, kami akan segera launching di operasionalnya kapal feri Tanjung Tiram. 4. Program internet satelit gratis satu desa satu tani. Ini kalau jadi komunikasi lebih berat daripada putus cinta. Jadi ini sementara 24 saat ini pengawal membagikan program besar. Ya, kelima, program pangan rakyat
Penyediaan 100 juta perdesaan per tahun untuk pemberdayaan masyarakat adat dan pelestarian adat. 9. Program Buru Selatan Beranak, yaitu hibah bantuan untuk rumah ibadah baik itu masjid maupun gereja. Jadi nanti ketemu mungkin mengidentifikasi, mendata di mana desa-desa yang sementara membangun rumah ibadah baik itu masjid maupun gereja. Berikutnya pemberian insentif bantuan terintegrasi setiap bulan bagi toko-toko, bagi toko agama, guru sekolah minggu dan guru ngaji, dan pemberian bantuan sosial pelajar bekerjasama dengan BRI. Jadi kalau sebelumnya mau datang ambil insentif itu harus datang ke kampung. Pada kami akan memerintahkan dinas terkait untuk menjalin kerjasama dengan lembaga untuk memberikan kemudahan kepada bapak-bapak pejabat kecuali ada kebutuhan berbeda lainnya. Berikutnya, meningkatkan wisata religi berbasis kearifan lokal masyarakat Kabupaten Bosolatan. Contohnya di Ambalawa. Di Ambalawa itu setiap tahunnya ada sebuah tradisi di sana. Jadi apa ini? Nanti dia akan jadi semacam wisata religi yang lokal Solo. Ini karena setiap tahun itu kita memberikan oleh nanti kepada dinas terkait ditugaskan untuk segera dan sosialisasikan ini sehingga depannya telah mendorong setiap kearifan lokal yang ada di Bosolatan. Dan para anggota DPRD serta hadirin undangan yang kami hormati. Sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada segenap masyarakat Kabupaten Bosolatan yang telah memberikan amanah kepada kami untuk menakodai daerah yang kita cintai. Saya mengajak kita sekalian, kalangan birokrasi, politisi, akademisi, wirausaha, TNI Polri untuk menambahkan jejaring yang kita miliki guna memajukan daerah yang kita cintai. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa merahmati, meridhoi setiap langkah pengabdian dan niat baik kita untuk memajukan dan mensejahterakan daerah yang sama-sama kita cintai. Sebelum mengakhiri sambutan ini sebagai penutup, kami minta kesempatan dua bapak dan sebagai ketua DPRD tutup depan mulai mengajarkan di Pulau Pulau. Mari makan dengan suami atau abaikan yang telah berlalu. Mari membangun Buru Selatan yang buat semangka pada dirinya. Dibuat khusus enak dan segar. Bersama beta dengan Pak Ketua. Buru Selatan sukses dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf